Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari channel Benak Islami, yang dimana kita akan membahas seputar Islam, seputar tanggung jawab, seputar petunjuk, sejarah, dan lain sebagainya. Dan untuk kali ini kita akan membahas materi atau hal tentang cara mengendalikan marah yang diajarkan Rasulullah ya. Ini Rasulillah, salah ya, maaf, tipe Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebagaimana kita tahu, kita sebagai manusia tidak luput dari emosi ya, karena sebagaimana manusia yang diberikan hawa dan nafsu, dan pasti tidak sedikit dari kita yang setiap bulan akan ada hal yang membuat kita emosi. Dan apa itu emosi ini? Kita akan bahas definisi emosi. Emosi adalah luapan perasaan atau gejolak jiwa yang diekspresikan dalam tingkah laku. Emosi dapat ditunjukkan dengan perasaan senang, marah pada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Semua orang tentu pernah mengalami salah satu senjata setan. Ya, ini senjata setan emosi. Untuk membinasakan manusia adalah marah. Dengan cara ini, setan akan mudah mengendalikan marah manusia. Karena marah, orang bisa dengan mudah mencaci maki, mengucapkan kalimat buruk, bercerai, bahkan saling membunuh. Marah adalah luapan emosi yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perhatian besar terhadap masalah ini, hingga beliau bersabda dengan satu hadis, "La tagob walakal jannah," janganlah marah maka bagimu surga. Pasar kaum muslimin bagaikan musola orang-orang yang sholat. Di masa-masa tersebut, mereka berhasil menjadikan pasar-pasar mereka bagaikan masjid. Mereka menghidupkan zikir, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Dan maka di saat wabah penyakit semacam ini adalah kesempatan kita untuk menjadikan rumah-rumah kita menjadi masjid dan musola untuk keluarga kecil kita, kata Habib Ahmad yang juga pengajar di pesantren Al-Fakhriyah, Tangerang ini. Berikut ini cara Rasulullah untuk mengendalikan amarah. Yang pertama, kita harus membaca kalimat ta'awudz dari sahabat Sulaiman bin Surd. Beliau menceritakan, suatu hari saya duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada dua orang yang saling memaki. Salah satunya telah merah wajahnya dan urat lehernya memuncak. Kemudian Rasulullah bersabda, "Sungguh saya mengetahui ada satu kalimat jika dibaca oleh orang ini, marahnya akan hilang. Jika dia membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, marahnya akan hilang." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oke, dan cara yang kedua adalah berusaha diam dan menjaga lisan. Diam merupakan perbuatan mulia dan salah satu cara untuk mengantisipasi muncul luapan amarah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Jika kalian marah, diamlah." Hadis riwayat Ahmad dan Syuaib Al-Arnah menilai Hasan Likhair. Rasulullah juga mengingatkan, sesungguhnya ada hamba yang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak terlalu memikirkan dampaknya, namun menggelincirkannya ke neraka yang dalamnya sejauh timur dan barat. Dan yang ketiga adalah mengambil posisi lebih rendah. Kecenderungan orang marah adalah ingin selalu lebih tinggi dan lebih tinggi. Semakin dituruti, dia semakin ingin lebih tinggi dengan posisi lebih tinggi. Dia bisa melampiaskan amarahnya sepuasnya. Rasulullah bersabda, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendak dia mengambil posisi tidur. Ahmad, Abu Daud, dan perawinya dinilai sahih oleh Syuaib Al-Arnah. Oke, dan yang keempat, ingat hadis ini ketika marah. Dari Mu'adz bin Anas Al-Juhani, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang berusaha menahan amarahnya,
Padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Hadis riwayat Abu Dawud, Turmuzi, Tarmizi mungkin, Turmuzi atau mohon maaf. Oke, kita akan lanjut pembahasan selanjutnya. Segera berwudu atau mandi. Marah ini datangnya dari setan, dan setan diciptakan dari api. Maka orang yang marah dianjurkan berwudu atau mandi untuk memadamkan amarahnya. Dari Urwa As-Sa'i, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api biasanya dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya dia berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Oke, cukup sekian dari pembahasan kita kali ini. Dan saya harap dari semua penonton, dari semua pemirsa YouTube Benak Islami dapat memahami daripada materi ini dengan seksama, dengan penuh perhatian dan tanggung jawab. Jika kalian marah, ingat berwudu, ingat hadis, dan ingat sabda Rasulullah SAW. Akhir kata, salam Benak Islami, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari channel Benak Islami, yang dimana kita akan membahas seputar Islam, seputar tanggung jawab, seputar petunjuk, sejarah, dan lain sebagainya. Dan untuk kali ini kita akan membahas materi atau hal tentang